Siapa tidak kenal Nasruddin Hoja? Ia sangat masyhur di kalangan penikmat literatur Islam, tapi tak sedikit pula yang membayangkan bahwa Hoja adalah tokoh fiktif belaka. Mengapa? Karena buku-buku atau kisah-kisah yang sampai di tangan kita, di telinga kita orang Indonesia, hanyalah kisah lucunya. Oleh sebab itu, namanya tidak dikutip di Khatbah Jumat sebagaimana Imam Al-Ghazali misalnya. Nasruddin Hoja bukan tokoh fiktif. Ia ada sebagaimana Asy-Syafi'i, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan deretan nama-nama yang kita kenal. Kalimah dan petua Nasruddin Hoja juga mencerahkan, penuh hikmah dan syarat pelajaran kehidupan, sama seperti kalimah atau kisah Al-Ghazali atau Ibrahim bin Adam. Tak berhenti di situ, Hoja diakui Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan PBB, UNESCO. Dia dianggap sebagai tokoh yang turut memberikan andil dalam memperkaya khazanah kemanusiaan dunia. Selain dia, tokoh Muslim yang namanya tercatat adalah Rumi. Demikian informasi yang saya baca dalam buku Sholat Jumat di Hari Kamis, 101 Kisah Jenaka Nasruddin Hoja yang ditulis Muhibin. Nasruddin Hoja hidup pada akhir abad ke-14 dan awal abad 15. Lahir di desa Hortu, Sifri Hisar, Anatolia Tengah Turki 776 H, 1372 M, dan meninggal di kota Aksehir, Provinsi Konya 838 H, 1432 M, dan dimakamkan pula di sana pula. Nasruddin bermazhab Hanafi. Ini menurut pendapat masyhur. Cerita tentangnya, pertama ditemukan dalam manuskrip abad ke-15. Dalam manuskrip Ebu el-Khairi Rumis Saltuknem, 1480 M, Nasruddin diceritakan sebagai murid Sufi Sayyid Mahmud Haireni di Aksehir, barat laut Turki modern. Kalau memperhatikan tahun hidupnya, Nasruddin hidup di era dinasti Seljuk. Pemberi petuah yang bijak. Pemberi petuah atau nasihat jumlahnya sangat banyak tapi yang masuk dalam kategori bijak tidaklah banyak. Nasruddin Hoja, salah satunya. Suatu ketika Nasruddin dipanggil oleh Khalifah ke istana. Khalifah meminta masukan kepadanya perihal penegakan hukum dan keadilan di kerajaan tersebut, yang menurut Khalifah belum maksimal. Lantas Nasruddin menyarankan raja, hakim, para pejabat dan rakyat semuanya berlatih mengenali kebenaran secara lebih dalam. Menurutnya kebenaran pada sisi yang lebih dalam, hanya memiliki perbedaan tipis dari kebenaran pada permukaan. Mendengar sarannya, Khalifah pun menginginkan contoh. Nasruddin meminta diberi waktu, dan undur diri dari istana pulang ke rumahnya. Ada sebuah pemeriksaan yang ketat, jika rakyat umum ingin masuk ke ibu kota kerajaan. Sebelum diizinkan masuk, selain diperiksa barang-barang yang dibawa, terlebih dahulu dicecar pertanyaan oleh penjaga gerbang, terkait tujuan dan keperluan. Jika diketahui berbohong maka akan digantung. Nasruddin Hoja, saat ia berkehendak masuk ke ibu kota pun ditanya, apa keperluannya? Ia menjawab, aku mau masuk, karena aku mau dihukum gantung. Penjaga gerbang tak percaya. Nasruddin lalu menimpali, jika ia terbukti berbohong, ia mempersilahkan dirinya digantung. Kalau aku menggantungmu karena berbohong, bukankah justru aku menjadikan pernyataan awalmu tadi sebagai sebuah kebenaran? Jawab penjaga. Jawaban penjaga, menurut Nasruddin merupakan jawaban yang tepat. Nasruddin juga menilai bahwa penjaga tersebut, dengan jawabannya, telah bisa mengetahui sisi kebenaran yang lebih dalam, yang sebelumnya ia sampaikan di hadapan Khalifah. Ia pun meminta penjaga menyampaikan itu kepada Khalifah. Cerita di atas adalah salah satu cara bijak Nasruddin dalam memberi petuah. Ia tak terburu-buru, dan menunggu momen yang tepat, agar petuahnya bisa diterima dan dipahami. Metodenya juga terkesan tak menggurui. Ia mengajak berpikir, dan mengajak menemukan dan merasakan kebenaran bersama. Metode seperti ini mengingatkan penulis kepada sosok Sokrates, filsuf Yunani, guru Plato. Ia tak mendikte murid-muridnya akan kebenaran, namun mengantarkan, dengan cara berdialog. Sokrates hanya bertanya kepada murid-muridnya, apa itu kebenaran?
Apa itu keadilan dan apa-apa yang lain? Ia adalah lalat pengganggu, Gunawan Muhammad, dalam Caping 2, dan menyebut dirinya hanya bidan yang membantu lahirnya kebenaran. K. Bertens, dalam Sejarah Filsafat Yunani. Apa bukan dengan langsung menunjukkan kebenaran, tapi justru bertanya apa itu kebenaran? Jawabannya mungkin bisa dirujuk ke pernyataan Plato yang dikutip Gus Dur dalam buku Islamku Islam Anda Islam Kita, pertanyaan adalah separuh kebenaran. Metode Nasruddin yang tak buru-buru memberi petuah, juga mengingatkan kepada Al-Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah, yang menyarankan, dalam memperingatkan kemungkaran dengan cara yang halus dan menasihati pelaku saat ada harapan nasihat tersebut diterima. Bukankah tak jarang, nasihat yang diberikan dengan cara yang tidak tepat penyampaian maupun timing, selain tidak diterima, justru memicu permusuhan. Seorang yang optimis. Nasruddin adalah seorang yang optimis, selalu punya harapan. Pernah suatu ketika ia dipanggil rajanya. Nasruddin diberi hadiah seekor keledai, namun raja meminta Nasruddin mengajari keledai membaca. Jika Nasruddin berhasil, raja akan memberinya hadiah yang besar, jika ia gagal akan dihukum. Nasruddin meminta waktu 3 bulan, dan biaya untuk keperluan melatih keledai membaca. Setelah 3 bulan, Nasruddin kembali ke istana. Raja sudah menyiapkan buku besar. Keledai Nasruddin pun memandang buku tersebut, lalu membuka lembar demi lembar. Raja takjub, namun curiga. Raja bertanya bagaimana Nasruddin mengajari keledai membaca. Nasruddin bercerita, ia biasanya menghadapkan keledai dengan lembaran besar yang mirip buku, dan ia sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Akhirnya keledai terbiasa membalikan lembaran-lembaran tersebut, demi mendapatkan biji gandum untuk dimakan. Mendengar jawaban Nasruddin, raja protes, berarti keledai itu tak bisa membaca. Memang demikian cara keledai membaca, Tuan Raja. Hanya membalik-balik halaman buku, tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka buku-buku tanpa mengerti isinya, bukankah kita bisa disebut setolol keledai? Raja mengangguk dan tertawa mendengar jawaban Nasruddin Hoja. Mengajari keledai membaca adalah hal yang bisa dikatakan mustahil menurut akal. Tapi Nasruddin tak kehabisan akal. Dia optimis akan mampu menyelesaikan tantangan di hadapannya. Bahkan lebih jauh, ia bisa mengajarkan hikmah dalam keadaan sulit sekalipun.